Assalamualaikum warahmatullahi Acara tahlil wabarakatuh. 7 hari di hadap sini dong. Sendirian yang jawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairil mala wa ala alihi wa ashabihi alladzina hum kan nujumi fil injilah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul innal mauta alladziina tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, al-mautu babun wa kullun nasi dakhiluh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati sahibul bait wa sahibul musibah Bapak Dadang Suhari serta keluarga besar, para tokoh masyarakat, basra asatid wal asatidah, bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin wal hadirat sekalian yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada antum-antum sekalian. Di kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita semua senantiasa panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita berbagai macam anugerah dan nikmatnya, wabil khusus di malam Jum'ah Sayyidul Ayam yang berbahagia ini, kita semua dapat berkumpul di sini memenuhi undangan sahibul bait Bapak Dadang Suhari dalam rangka takziah dan kirim doa atas wafatnya istri beliau almarhumah Ibu Nunu Sunarti binti Bapak Basyoran, dengan harapan memohon doa dari para hadirin sekalian, mudah-mudahan almarhumah kembalinya keharibaan Sang Khalik, almarhumah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan beliau senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah. Allah ampuni segala dosa-dosanya. Allah terima segala amal ibadahnya. Dan semoga Allah jadikan kuburnya taman daripada taman-taman surganya Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. InsyaAllah kita semua melihat bahwasannya almarhumah termasuk daripada orang baik. Kenapa? Kalau kita lihat beliau ini Masya Allah, terlebih lagi di bulan Muharram seperti ini, beliau senantiasa mengumpulkan anak-anak yatim, menyantuni mereka. Beliau juga termasuk daripada ahlus sholawat yang mungkin setiap hari dan setiap malamnya beliau bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan beliau ini termasuk daripada salah satu ahli ziarah para aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala, keliling baik di daerah Banten, daerah Jakarta, daerah Karawang sampai di daerah Jawa. Beliau hampir
setiap bulannya diisi dengan berziarah kepada para aulia Allah, yang mana ziarah ini walaupun menurut sebagian orang yang di samping kita orang Wahabi, iya, kalau nggak mau disebut Wahabi ganti namanya Salafi. Nggak mau disebut Salafi juga Salaf. Orang cengkrang. Mereka membid'ahkan ziarah kubur. Mereka syirik, yang nggak apa-apa, biarin. Yang jelas kita semuanya juga punya dalil, ya. Yang jelas kita mengikuti apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Di antaranya dengan berziarah kepada para aulia Allah, berziarah kepada orang-orang soleh, berziarah kepada para alim ulama, baik itu yang masih hidup ataupun yang sudah tiada. Lihat di dalam kitab Al-Firdaus, syarah daripada Ratibul Attas, orang yang berziarah kepada orang-orang soleh baik ketika masih hidup ataupun sudah tiada, maka seakan-akan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa henti-hentinya, sehingga saking rajinnya ibadah, badannya sampai semua anggota tubuhnya terputus-putus, patah-patah karena saking rajinnya. Pahalanya sama seperti itu. Maka kenapa kita sebut almarhumah di sini termasuk daripada salah satu orang baik. Selawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada manusia agung, manusia pilihan, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap kepada Allah nanti di hari kiamat kita dipertemukan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita semua diakui sebagai umatnya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa ada tahlilan sampai 7 hari? Di dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi karangan Ibnu Hajar Al-Haytami juz 2 halaman 198, qala At-Tawus, telah berkata Imam Tawus. Imam Tawus ini siapa? Min kubarit tabi'in. Imam Tawus ini termasuk daripada salah satu pembesar tabi'in. Tabi'in itu siapa? Tabi'in itu santrinya sahabat. Kalau sahabat santrinya Nabi. Jadi Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'in. Jadi belum jauh dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Imam Tawus? An-nasu yubtanuna fi kuburihim sab'ata ayyamin. Manusia itu, orang-orang itu mendapatkan fitnah, mendapatkan ujian di alam kuburnya sab'ata ayyamin, selama 7 hari. Jikalau yang meninggalnya orang muslim yang beriman. Bagaimana kalau orang yang munafik? Orang yang munafik arba'una yauman. Orang munafik mendapatkan ujian fitnah yang ketika berada di alam kubur selama 40 hari. Fakanu yastahibbuna as-sadaqata bit-ta'ami wa bid-dzikri. Maka para tabi'in menganjurkan, as-sadaqata alaihim, memberikan sedekah atas mereka, baik itu dengan makanan au bidzikrin, atau dengan zikrullah, baca Al-Qur'an dan sebagainya, seperti kita tadi Yasin, tahlil, tahmid, yang mana pahalanya dihadiahkan untuk mereka. Harapannya apa? Harapannya mereka terbebas daripada yang namanya fitnah kubur. Itu bukan berarti kita melaksanakan apa yang tidak dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu peang.
Ya. Kata siapa emang tahu Rasul tidak melaksanakan seperti itu? Baca makanya Sahih Muslim, baca makanya Sahih Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melewati Ma'la ataupun Baqi, pekuburan itu Rasul baca Fatihah, kemudian baca Al-Quran, kemudian dihadiahkan kepada mereka. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Giliran orang sekarang baru hafal 2 hadis. Hadisnya juga hadis kagak danta. Ya, hadisnya doa makan. Allahumma barik lana bima wajabtana wa qina azabannar. Baru hafal itu, udah bidahin orang, udah syirik-syirikin orang. Enggak boleh seperti itu ya. Kita sesama muslim, kita sesama orang yang beriman, janganlah seperti itu. Kalau memang tidak suka ya udah gak usah ngomong. Ya, kagak doyan udah pulang aja. Kagak doyan ya gak usah datang walaupun diundang. Ini mah buat yang doyan-doyan aja. Kan begitu. Nah, jadi apa kata para tabi'in? Diistihbabkan, dianjurkan untuk keluarga yang ditinggalkan oleh seorang jenazah, seorang mayit, dengan apa? Dengan bersedekah atas nama mereka, dengan membacakan dzikir ataupun Al-Quran atas nama mereka, yang kemudian pahalanya semoga disampaikan kepada mereka dengan diisolkan. Allahumma ij'al wa taqabbal wa ausil sawaba ma qara'na ya Allah. Semoga engkau sampaikan pahala daripada bacaan kami, pahala daripada sedekah kami kepada siapa? Kepada si Fulan bin Fulan, kepada almarhumah binti Fulan, begitu. Tuh. Jadi sampai apa yang dibacakan, apa yang dilakukan kita orang hidup untuk orang yang sudah meninggal, maka itu sampai. Kalau kagak percaya mati duluan. Ya, jangan sampai. Ya, biar saya nanti bacain Yasin. Dan biar saya nanti sedekahin dah. Ya. Kalau kagak percaya. Dan lebih di malam-malam tertentu, ya. Seperti hari ini tuh hari Asyura tanggal 10 Muharram. Kemudian pas juga hari ini adalah malam Jumat. Itu malam-malam tertentu. Kenapa malah ada malam Jumatan, ada Yasinan? Ini merupakan tradisi daripada orang-orang tua kita. Kenapa mereka mewariskan satu perkara yang sangat begitu penting bagi kita, kepada kita semua sebagai anak keturunannya? Harapan mereka tiada lain ketika mereka juga sudah meninggalkan dunia yang fana ini, agar mereka juga mendapatkan doa daripada anak cucunya, daripada keturunannya, handai taulannya. Seperti itu. Maka sampai saat ini budaya-budaya seperti ini dilestarikan, dan itu bukan tidak berdasarkan dalil, semuanya juga tetap berdasarkan dalil. Maka kenapa saban malam Jumat katanya ahli kubur kembali ke rumah? Allah berikan kesempatan yang namanya ahli kubur setiap malam Jumat itu pulang ke rumah mereka, berdiri di pintunya masing-masing. Ini kata siapa? Lah, lihat dalam kitab Daqaiqul Ahbar halaman 19, Ibnu Abbas mengatakan, idza kana yaumul id, apabila sudah datang hari Id, yang baik itu Idul Fitri atau Idul Adha, maka Allah berikan kesempatan kepada arwah orang-orang tua kita, keluarga kita, saudara kita yang telah mendahului kita. Ruh mereka kembali ke rumah masing-masing. Tuh, ini di hari-hari tertentu nih. Wa yauma Asyura, kapan lagi? Dan di antaranya di hari Asyura. Wa awwalu yaumil jum'ati min Rajab, dan malam pertama daripada bulan Rajab. Kemudian walailatun nisfi min Sya'bana. Kemudian malam nisfu Sya'ban.
wa Lailatul Qadar, kemudian malam Lailatul Qadar, wa Lailatul Jum'ah, dan setiap malam Jumat. Ingat tuh. Jadi arwah orang-orang tua kita atau saudara kita, keluarga kita, maka akan Allah berikan kesempatan mereka mengunjungi kembali rumahnya masing-masing, keluarganya masing-masing di hari-hari tertentu, termasuk di malam Jumat atau hari Jumat. Apa kata Ibnu Abbas? Takhruju arwahul amwat min kuburihim. Mereka keluar dari kuburan mereka, wa yaqifuna ala abwabi buyutihim, dan mereka berdiri di pintu rumah-rumah mereka. Wa yaquluna, seraya mereka berkata, tarahamu alaina fi hadhihi lailatil mubarakah. Wahai keluargaku, wahai anak-anakku, wahai para cucuku, sayangilah kami, kasihanilah kami fi hadhihi lailatil mubarakah, di malam yang diberkahkan ini, di hari yang diberkahkan ini. Tuh, mereka pada ngomong seperti itu. Para arwah orang tua kita atau keluarga kita datang ke rumah-rumah anak cucunya. Mereka berdiri di depan pintunya seraya mereka berteriak seperti itu, sayangi kami, kasihani kami. Cuman sayangnya kita tidak mendengar, sayangnya saja kita tidak mendengar. Coba kalau mendengar pada lari semuanya juga. Ya kabur. Tetapi memang seperti itu apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Kemudian apa? Kata si arwah tersebut, tarahamu alaina bisadaqatin. Sayangi kami dengan sedekah. Sedekah makanan seperti ini. Kita sedekah kopi, kita sedekah martabak, kita sedekah risol, kita sedekah kacang. Yang mana pahalanya kita peruntukkan, kita khususkan untuk almarhum. Nah seperti itu. Mereka merasa disayang kalau seperti itu. Akan tetapi apa yang terjadi? Fa in bakhiltum biha walam tu'tuha. Apa kata mereka? Jikalau kalian medit, nggak ada yang kalian mau sedekahkan, padahal kalian sudah gua kasih warisan. Tuh, Masya Allah, Rabbana Karim. Seandainya ya, orang-orang tua kita yang telah memberi warisan kepada kita, kemudian kita tidak pernah mendoakan mereka, kemudian kita tidak pernah membacakan Al-Quran untuk mereka, kita tidak pernah bersedekah atas mereka. Kalau sempat Allah hidupkan beserta jasadnya, mungkin kita sudah dicekek sama mereka. Lah iya, kita anak-anak nggak tahu diri. Kita sudah dibesarkan oleh orang tua kita sampai saat ini. Kita menjadi sukses seperti ini adalah berkat jasa orang tua kita. Bukan dengan sebab kepintaran kita, bukan dengan sebab kerja keras kita. Kalau tidak ada orang tua kita, Masya Allah, mau jadi apa kita? Kita dididik oleh orang tua kita, kita dibiayai oleh orang tua kita. Sementara kita Masya Allah boro-boro mau mendoakan mereka, sementara kita boro-boro mau bersedekah atas nama mereka. Sungguh kita adalah seorang anak yang durhaka. Sementara kata Nabi, sebanyak apapun ibadah engkau, beribu-ribu kali engkau bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga jidatmu kapalan. Puasa setiap hari, saking rajinnya ibadah, tahajud dan duha tidak pernah tertinggalkan. Akan tetapi ketika engkau mendurhakai kepada kedua orang tua engkau, apa kata Rasulullah, maka semua ibadah yang engkau lakukan tidak akan Allah terima. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Terlebih lagi kepada anak-anak muda, ya. Anak-anak muda, jangan pernah kita berani menyakiti daripada hati orang tua kita. Jangan pernah kita membuat tersinggung orang tua kita dengan ucapan kita, dengan tingkah laku kita. Kenapa? Kita akan menyesal. Karena di antaranya
azab yang akan diberikan kontan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita durhaka kepada kedua orang tua. Nabi pernah mengatakan, man tarokat du'a li walidayhi fa innahu yanqati'ur rizqu an. Apa kata Nabi? Barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tua dengan meninggalkan berdoa atas mereka, maka Allah Subhanahu wa taala akan seretkan rezekinya. Jangan pernah kita menyalahkan siapa-siapa ketika kita merasa kehidupan kita semakin hari kok semakin seret, rezeki kita semakin tidak ada. Artinya muhasabah diri kita, introspeksi diri kita. Oh, mungkin kita tidak pernah mendoakan yang namanya kedua orang tua kita. Kemudian apa tadi kata para arwah orang tua kita ketika mereka sampai ke rumah kita, kemudian kita memberikan sedekah kepada orang lain atas nama mereka, tidak, atau kita membaca Al-Quran yang kita khususkan pahalanya untuk mereka, tidak. Apa kata Ibnu Abbas, fa in wajadal mayyitu minas shadaqati wa du'a minhum raja'a farahan masrura. Apabila si mayit mendapati keluarganya mereka bersedekah atas nama orang tuanya, mereka bersedekah, mereka membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, kemudian pahalanya dikhususkan kepada orang-orang tua mereka, mereka akan kembali ke alam kuburnya farahan masrura, dengan penuh kegembiraan. Akan tetapi sebaliknya, wa illam yajid raja'a mahzunan wa mahruman wa ajisan minhum. Apabila mereka tidak mendapati keluarganya, boro-boro malam Jumat yasinan, boro-boro malam Jumat sedekahan, boro-boro yasinan, baca Al-Quran, sholawat dan sebagainya, yang ada maghrib-maghrib udah karaokean. Masya Allah, Rabbana Karim, ya kan? Pas maghrib udah karaokean. Malam Jumat itu padahal malam Jumat. Padahal yang namanya malam Jumat adalah Sayyidul Ayyam, rajanya hari. Dan di malam Jumat itu diantaranya ada saat-saat atau waktu-waktu yang apabila kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diijabah doa-doa kita. Bagaimana kalau si arwah tidak mendapati keluarganya seperti itu? Yasinan tidak ada, sedekah boro-boro, maka mereka kembali ke alam kuburnya hazinan mahzunan wa ajisan minhum. Mereka akan bersedih, mereka menangis berbesmil, mereka pada menangis tuh. Makanya Masya Allah, di antaranya tanda-tanda seseorang yang